Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Sylvia, NIM 1825041, Manajemen 5A, dosen pengampu Purwantoro SE MSI. Baiklah, materi yang saya bahas yaitu tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Maksud dari validitas yaitu adalah kecepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Sementara menurut Azwar 2000 mengartikan validitas sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Maksud dari reliabilitas yaitu adalah digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukur tersebut dapat berulang kali. Ada juga menurut yang lain seberapa besar variasi tidak sistematik dari penjelasan kuantitatif dari karakteristik individu jika individu yang sama diukur berkali-kali menurut Giseli 1981. Dan demikian, reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Kepercayaan itu dalam bentuk keandalan instrumen yang konsistensi hasil dari waktu ke waktu jika suatu instrumen digunakan pada subjek. Validitas ada dua, yaitu ada eksternal dan ada internal. Yang eksternalnya adalah merupakan validitas yang berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisir. Bila data yang dicapai dapat digeneralisir ke semua objek, situasi dan waktu yang berbeda. Yang pertama, pemilihan sampel yang tidak bias, maksudnya di mana sampel dikumpulkan sedemikian rupa sehingga beberapa anggota populasi yang dituju memiliki probabilitas yaitu pengambilan sampel yang lebih rendah atau yang lebih tinggi daripada orang lain. Contohnya COVID-19, variasi dalam bias pengambilan sampel dalam pengujian COVID-19 terbukti menjelaskan variasi yang luas dalam tingkat kematian kasus dan distribusi usia kasus di seluruh negara. Yang kedua yaitu jumlah sampel besar, dan yang ketiga melibatkan banyak situasi, dan 4 periode waktu yang relatif panjang. Selanjutnya itu adalah kriterion relative validity, yaitu digunakan untuk mengukur perbedaan individual berdasarkan kriteria yang digunakan. Ada dua, yaitu validitas konkret atau serentak terjadi ketika skala yang ditetapkan dapat membedakan individual yang telah diketahui beberapa sehingga sektor untuk masing-masing instrumen seharusnya juga berbeda. Diukur dengan korelasi, hasil uji kelompok yang berbeda harus menunjukkan korelasi yang rendah. Yang kedua yaitu validitas prediktif, yaitu menunjukkan kemampuan instrumen membedakan individu dalam kriteria masa depan. Diukur dengan korelasi antara skor instrumen pengukur dengan skor hasil masa depan yang seharusnya tinggi. Yang kedua yaitu construct validity, menunjukkan berapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan instrumen sesuai dengan teori yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu konstruk. Itu ada dua makna, maksudnya ada 2 poin. Validitas konvergen, yaitu terjadi ketika skor yang dihasilkan oleh 2 instrumen yang mengukur konsep yang sama memiliki korelasi yang tinggi. Diukur dengan tingginya korelasi instrumen.
Yang kedua, validitas diskriminan. Terjadi ketika besar teori dua buah variabel diperkirakan tidak berkorelasi dan skor hasil menunjukkan hasil yang sama diukur dengan analisis faktor. Reliabilitas yang pertama yaitu stabilitas, teknik paralel atau parallel from, yaitu pada teknik ini kita membagi kuesioner kepada responden yang intinya sama akan tetapi menggunakan kalimat yang berbeda. Misalnya, apakah menurut saudara harga tiket di kereta ini tidak mahal? Dan yang kedua, apakah harga di kereta ini telah sesuai dengan pelayanan yang saudara terima? Misalnya. Dan yang kedua yaitu ada teknik ulang atau double text atau text present atau text pretense. Pada teknik ini kita membagi kuesioner yang sama pada waktu yang berbeda. Misalnya, pada minggu pertama ditanyakan, bagaimana tanggapan saudara terhadap kualitas dosen di Universitas Pasir Pengaraian, misalnya. Dan pada minggu kedua ditanyakan lagi pada responden yang sama dengan pertanyaan yang sama. Selanjutnya, kedua, konsistensi. Ada 2 poin yaitu inter-item konsistensi adalah konsistensi jawaban responden atas semua item quotes instrumen diukur dengan korelasi yang tinggi antara masing-masing quotes. Yang kedua, split half reliability menunjukkan korelasi antara dua bagian quotes diukur dengan korelasi yang tinggi dari dua kelompok tersebut. Validitas ada eksternalnya, ada internalnya. Eksternalnya dapat digeneralisir atau bila diterapkan pada orang, setting, dan waktu yang berbeda. Kalau internalnya, apakah tes tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan adapun langkah-langkah dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, cobalah item di lapangan kepada paling sedikit 30 orang responden atau batas sampel besar dalam statistik. Yang kedua, tabulasi data yang telah masuk. Yang ketiga, ujilah validitas dan reliabilitasnya. Ada 4 poin yaitu uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor item dengan skor total. Yang kedua, korelasi ranks per month jika data yang diperoleh adalah data ordinal. Yang ketiga, sedangkan jika data yang diperoleh data interval, kita bisa menggunakan korelasi produk moment. Dan yang terakhir, sedangkan uji reliabilitas yang paling sering digunakan adalah uji Cronbach, Alpha, dan Spearman-Brown.